10 ayat Al-Quran mengenai mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad dan sebagai tanda kenabian dari Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat yang kedua, surat Al-Muddathir ayat 1-7 mengenai perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah kepada keluarga terdekat beliau, kerabat dekat beliau, sahabat dekat beliau secara sembunyi-sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fashbir. Artinya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Surat yang ketiga, surat Al-Hijr ayat 94 mengenai dakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fashdar bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang keempat, surat Al-Lahab ayat 1-5, yaitu kisah Abu Lahab yang sangat menentang keras dakwah Nabi Muhammad, bahkan mengatakan Nabi Muhammad celaka, padahal dia sendirilah yang celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan segala apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka api yang bergejolak atau neraka. Demikian pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Yang kelima, surat Al-Isra ayat yang ke-1, yaitu mengenai kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat yang ke-6, surat Al-Jasiyah 24 mengenai golongan yang tidak mempercayai adanya Allah dan hari akhir, hari kebangkitan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita hidup dan kita mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanya menduga-duga saja. Surat yang ketujuh, surat Qaf ayat 15, tentang golongan yang mempercayai Allah tapi tidak percaya kepada hari kebangkitan, adanya kehidupan setelah mati. Itu adalah golongan yang ada sebelum Islam datang. Bismillahirrahmanirrahim. Afa'ayna bil khalqil awal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Artinya, maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Surat yang ke-8, surat Al-Hajj ayat 39, mengenai hak izin untuk melakukan peperangan ketika diperangi untuk membela agama Allah dan menegakkan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Artinya, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka itu dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Surat yang ke-9, surat Al-Anfal ayat yang ke-9, yaitu mengenai bantuan Allah terhadap kaum muslimin pada saat perang Badar, sehingga kaum muslimin memenangkan peperangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh Allah akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surat yang ke-10, surat An-Nasr ayat 1-3, mengenai peristiwa Fathul Mekah, kemenangan kota Mekah di tangan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. 5 hadis mengenai mata pelajaran SKI. Yang pertama, hadis Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Zuhair bin Harbin, haddatsana Rawhu bin Ubadah, haddatsana Zakaria, akhbarana Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibni Abdillah yaqulu huzautu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwatan. Qala Jabir lam ashhad badran wala ukhutan mana'ani abi falamma qutila Abdullah yauma Uhud lamma takhallaf an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qad. Artinya, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dari Rawh bin Ubadah dari Zakaria telah mengabarkan kepada kami Abu Zubair ia
mendengar Jabir bin Abdullah berkata, aku perang bersama Rasulullah SAW sebanyak 19 kali peperangan. Jabir berkata, namun aku tidak ikut dalam perang Badar dan perang Uhud karena ayahku melarangku untuk mengikutinya. Ketika Abdullah terbunuh pada waktu perang Uhud, maka aku tidak pernah sekalipun ketinggalan untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW. Hadis Sahih Muslim. Hadis yang kedua tentang umur yang diperbolehkan ikut perang, yaitu umur 15 tahun. Hadatsana Ahmad ibnu Hanbal hadatsana Yahya an Ubaidillah akhbarana Nafi' an ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ulidha yauma Uhud wa huwa ibnu arba'a asyrata falam yujizhu wa ulidha yaumal Khandaq wa huwa ibnu khamsa asyrata sanatan fajazahu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dari Yahya dari Ubaidillah, telah mengabarkan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditawari oleh Ibnu Umar untuk ikut perang, sedangkan dia berumur 14 tahun. Maka beliau Nabi Muhammad tidak mengizinkannya, dan Nabi Muhammad ditawari lagi oleh Ibnu Umar untuk ikut perang Khandaq, sedangkan dia sudah berusia 15 tahun. Maka beliau Nabi Muhammad mengizinkannya. Hadis yang ketiga adalah hadis tentang masuk surganya orang yang terbunuh dalam peperangan dalam rangka membela agama Allah, yaitu orang yang mati syahid tempatnya berada di surga. Haddatsana Sa'idu ibnu Amrin al-Ash'afi wa Suwaid ibnu Sa'id wa lafdu li Sa'idin akhbarana Sufyan an Amrin wa sami'a Jabiran yaqulu qala rajulun ayna ana ya Rasulullah in qutiltu qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila. Wa fi haditsin di Suwaid qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amr al-Ash'afi dan Suwaid bin Sa'id. Adapun lafadznya milik Sa'id, yaitu mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amr bahwasanya dia mendengar Jabir berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, di mana aku ya Rasulullah ketika aku terbunuh? Rasulullah menjawab, di surga. Maka laki-laki tersebut langsung membuang kurma yang ada di tangannya, kemudian maju bertempur hingga dia terbunuh. Dalam hadis milik Suwaid, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu perang Uhud. Hadis yang keempat tentang keutamaan para sahabat Nabi. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha muttahadihim wala nasfifahu. Artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya ada salah seorang di antara kalian sedekah menginfakkan hartanya sepenuh gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa menyamai sedekah satu mud dari mereka, dan tidak pula setengahnya. Hadis yang kelima tentang prediksi Rasulullah mengenai dibukanya kota Konstantinopel. An Abdillah ibni Amrin ibni al-Ash qala bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktubu id su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul madinataini tuftahu awalan Konstantiniyah aw Rumaniyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinatu Hiraqla tuftahu awalan, yakni Konstantiniyah. Artinya, dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata,
tatkala kami bersama Rasulullah SAW, kami mencatat ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, di antara dua kota, yang mana satukah yang akan dibuka lebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah SAW menjawab, kota Heraklius lebih dulu akan dibuka, yakni Konstantinopel.